Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak keturunan Syekh Mustafa Al-Adawi anak-anak yang salih dan salihah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau. Dan kelak semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang terbaik. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas 2 tema sekaligus. Di antaranya adalah kita akan belajar tentang kisah Ashabul Kahfi dan kisah Ashabul Ukhdud. Insyaallah kita akan belajar tentang kisah Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah di mana ketika kisah yang ada di dalam Al-Qur'an maka sesungguhnya ini adalah pembelajaran untuk kita agar kita bisa mengambil ibrahnya. Jadi subhanallah, apapun kisah yang ada di dalam Al-Quran, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk bisa mengambil ibrahnya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Surah Al-Kahfi ayat 13, teman-teman yang punya Al-Quran silahkan bisa dibuka dan kita bisa bersama-sama belajar. Surah Al-Kahfi ayat 13. Boleh dibuka silahkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kisah-kisah yang kita pelajari hari ini akan kita sampaikan kembali kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih paham dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-13? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Sesungguhnya mereka itu adalah fityah. Fityan adalah para pemuda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb-nya dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini teman-teman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berada atau belum ada di mana peristiwa Ashabul Kahfi ini terjadi. Namun disinilah menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini sejatinya bukan dari apa yang dibuat-buat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Al-Qur'an ini sungguh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam kisah Ashabul Kahfi ini, teman-teman, di sini diceritakan subhanallah tentang kisah kehidupan para pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya anak muda, yang namanya, jadi kalau dalam Islam itu sebenarnya tidak ada yang namanya remaja ya akhwat. Adanya dalam kehidupan manusia itu fasenya itu fase anak-anak
fase anak, kemudian baru fase pemuda atau pemudi. Jadi tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran satupun ayat yang menceritakan tentang remaja. Remaja itu kalimat yang diambil dari orang-orang Barat. Ya, jadi dalam Al-Quran yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah fityan atau pemuda. Ya. Dan anak-anak muda ini mereka adalah anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyelamatkan keimanan mereka dari kaum yang sudah terjerat ya oleh berbagai macam dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mengungsi ya agar bisa mempertahankan keimanan tersebut. Subhanallah. Jadi dibolehkannya ya akhwat ya, kalau kita bisa ambil ibrohnya, maka dibolehkannya yang namanya anak-anak muda itu untuk benar-benar ya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan manakala keadaannya sudah semakin kacau di sekitarnya, ya dosa-dosa sudah terang-terangan dilakukan oleh banyak orang, maka di antara yang diperbolehkan adalah mengungsi ya agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dilakukan oleh para ashabul kahfi. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya tentang kisah ashabul kahfi ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Coba teman-teman bisa lihat di dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-9. Apa kata Allah? Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim? Apa itu ar-raqim? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan arti ya dari kata ar-raqim, kata para ulama di sini adalah nama anjing yang dibawa oleh ashabul kahfi. Jadi mereka itu di antara yang dibawa oleh mereka adalah anjing. Dan ada beberapa kondisi ya akhwat ya, diperbolehkannya memelihara anjing. Di antaranya apa? Ketika anjing tersebut dijadikan untuk membantu dalam berburu ya. Tetapi dengan syarat anjingnya harus dididik gitu ya. Dikasih tahu dulu gitu ya. Itu diperbolehkan oleh para ulama. Jadi kalau ada orang memelihara, aslinya kan memelihara anjing itu tidak boleh ya. Orang yang memelihara anjing di dalam rumah maka malaikat tidak akan masuk, malaikat rahmat maksudnya. Tapi malaikat maut tetap masuk ya. Nanti kalau malaikat maut tidak masuk ke dalam rumah yang memelihara anjing, maka semuanya nanti melihara anjing ya. Jadi hanya malaikat rahmat saja yang tidak masuk. Nah, kapan diperbolehkan anjing itu dipelihara? Ketika misalnya ya seseorang ingin berburu ya, dan anjing ini di antara tugasnya adalah membantu hambanya Allah dalam berburu. Ya, dengan syarat anjing ini belajar terlebih dahulu. Yang kedua, anjing yang diperbolehkan adalah anjing penunggu kebun. Nah, anjing penunggu kebun ini juga boleh. Tidak di dalam rumah ya, tapi dia di kebun gitu tinggalnya. Ya, jadi para ulama membolehkan hal tersebut. Baik. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa kata Allah? Id awal fitiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apa kata Allah? Ingatlah ketika para pemuda-pemuda itu mereka lari ke dalam gua ya. Dan pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana, wahai Rabb kami, atina min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, wahayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Masya Allah, doanya bagus banget nih teman-teman. Boleh teman-teman berdoa, bukan hanya ashabul kahfi yang boleh berdoa begini ya, teman-teman juga boleh berdoa. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya, jadi ada dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Boleh teman-teman kasih tanda atau teman-teman tulis ya, dijadikan sebagai doa. Ini doa berasal dari Al-Quran. Baik, kemudian di ayat yang ke-11 ya, apa kata Allah? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua tersebut. Ya. Maksudnya apa yang dimaksud kami tutup itu ya akhwat? Allah menidurkan para pemuda ini selama kurang lebih kata para ulama 309 tahun. Subhanallah. 309 tahun Hijriyah. Ya, bukan Masehi tapi Hijriyah. Dalam gua Allah menidurkan mereka, Allah tidak membangunkan mereka, dan nanti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya. Maka kemudian di ayat yang ke-12 apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada." Kemudian kami bangunkan mereka setelah Allah tidurkan ya akhwat. Kurang lebih 309 tahun Allah tidurkan atas izin Allah. Kemudian Allah bangunkan kembali. Ya, apakah di situ ada hikmahnya? Ada. Ya. Allah bangunkan kembali para pemuda ini agar kata Allah kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu, yaitu golongan pemuda-pemuda itu sendiri dan golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua tersebut. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan di ayat yang ke-13, tadi kita sudah sebutkan, sekarang di ayat ke-14. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Apa kata Allah? Subhanallah. Dan kami teguhkan hati mereka, maksudnya hatinya Ashabul Kahfi ini, Allah teguhkan ketika mereka menghadap Raja Dicyanus. Dan Raja Dicyanus ini terkenal rajanya yang zalim dan sombong. Dan Allah teguhkan keimanan mereka. Kemudian ya, mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb yang menguasai langit dan bumi. Ya, kami tidak menyeru Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Kami berbuat demikian, ya, kami mengucapkan perkataan yang sangat jauh. Tentu kami telah mengucapkan ketika kita, kata mereka ya, ketika kita tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ya. Jadi teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para Ashabul Kahfi ini sebelum mereka lari ke gua, mereka mengajak para raja yang dolim ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sudah berdakwah terlebih dahulu. Mereka menyeru kebenaran ya, dan mengajak orang-orang yang ada di dalam kerajaan tersebut untuk beribadah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya ya akhwat, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini ketika mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu berapa tadi? 309 tahun. Dan ketika itu, ya, subhanallah, apa yang terjadi? Allah menyebutkan dalam ayat yang ke-17. Apa kata Allah? وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Dan ketika engkau melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauh mereka ya ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua tersebut. Dan itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ya peristiwa Ashabul Kahfi ini ya akhwat, ada tanda kebesaran Allah yang ingin Allah tunjukkan ya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Subhanallah. Dan di dalam ayat ini ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idz'tazaluhum wa idz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Dalam ayat ke-16,
Jadi Masya Allah ya, mereka para ashabul kahfi itu beruzlah, maksudnya mengasingkan diri, Masya Allah. Dan disinilah ya, hikmah bahwa diperbolehkannya seseorang ketika sudah melihat begitu banyak kerusakan yang ada di sebuah kota atau di tempat tinggalnya, maka saatnya menyendiri menyelamatkan keimanannya. Subhanallah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah ashabul kahfi. Ya, subhanallah. Kemudian di sini ya akhwat, setelah Allah menjelaskan bagaimana keadaan ashabul kahfi ini, ya Allah Azza wa Jalla jaga mereka, subhanallah, dengan penjagaan yang sangat luar biasa ya. Ketika para ashabul kahfi ini berada dalam goa, ya ternyata goa yang didiami oleh mereka itu Masya Allah ya, di dalamnya cukup luas ya. Dan Allah yang menjaga mereka semuanya, ditidurkan ya subhanallah, sehingga mereka dalam keadaan aman ya. Dan subhanallah jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kalau orang ya ditidurkan dalam keadaan bertahun-tahun itu kan biasanya membusuk gitu kan ya. Kalau sudah ada orang gitu sudah meninggal dunia kan, barang hitungan pekanan saja kan sudah mulai ada pembusukan tuh. Tapi siapa yang merawat mereka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? Wa tahsabuhum ayqadhu wa hum ruqud. Lihat, orang-orang yang beriman itu ketika mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan penjagaan yang baik. Masya Allah. Dan orang-orang mengira ashabul kahfi itu tidak tidur, padahal mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri ya. Wa kalbuhum basitu dira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka ya menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua ya, subhanallah ya, atau membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan ketika kalian menyaksikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Maka tentunya kalian akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Ya. Karena ada anjing di mulut gua tersebut. Ya, subhanallah. Dan ini yang membuat hal demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu ya akhwat, maka itu sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para ashabul kahfi ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 309 tahun, maka Allah Azza wa Jalla zat yang maha luar biasa, Allah menghidupkan mereka kembali. Setelah mereka ditidurkan dalam masa kurun waktu yang cukup lama. Apa kata Allah? وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Lihat ya akhwat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali para pemuda yang telah Allah tidurkan dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk apa Allah bangkitkan kembali? Ternyata ada hikmahnya. Setiap kejadian atau peristiwa yang Allah berikan kepada hambanya, tolong catat baik-baik ya akhwat. Pasti di dalamnya ada hikmah yang ingin Allah sampaikan. Maka di antara hikmahnya, kenapa mereka dibangunkan? Agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lama kita berada di sini? Maka mereka pun menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Padahal mereka sudah berada di dalam gua ya akhwat kurang lebih 309 tahun.
tapi mereka mengatakan sehari atau lebih. Dan ada lagi yang berkata, Rabb kami lebih mengetahui berada lamanya ya kami di sini. Maka bagaimana caranya agar mengetahui bahwa mereka sudah berapa lama dalam gua? Maka di antara mereka ada yang diminta untuk pergi ke kota dengan membawa uang yang dulu mereka bawa. Jadi uang zaman dulu gitu ya, 300 tahun lalu gitu ya. Dan ketika di antara mereka itu ada yang mau membeli makanan, penduduk kota terkejut ya dengan uang yang mereka bawa. Ya, subhanallah. Dengan uang yang mereka bawa karena uangnya itu sudah nggak laku gitu kan ya. Subhanallah. Karena uangnya sudah tidak laku, maka penduduk kota terkejut, ini orang dari zaman kapan gitu ya. Kok masih membawa uang yang kuno gitu ya, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata subhanallah mereka telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu yang cukup lama, Masya Allah. Kemudian ya akhwat, apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ya, yang ingin Allah sampaikan adalah ketika Allah menjelaskan dalam ayat ke-21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Subhanallah. Di sini Allah bongkar tentang rahasia para pemuda tersebut. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ketika Allah menidurkan mereka dalam kurun waktu yang cukup lama, kemudian Allah bangkitkan kembali, maka Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hamba Allah yang lain bahwa Allah itu sangat mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Karena banyak ya orang-orang yang tidak beriman, di antaranya adalah karena mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Rasulullah SAW beliau berdakwah di kota Mekah ya akhwat kurang lebih 13 tahun. Dan Rasulullah mengajak ya orang-orang yang ada di kota Mekah tersebut untuk mengimani adanya hari akhir. Tapi ternyata mereka tidak mengimani adanya hari akhir. Makanya dakwanya Rasulullah itu lebih lama di kota Mekah daripada di kota Madinah. Ya karena memang fase dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah itu adalah tujuan utamanya adalah untuk orang-orang yang sudah beriman. Tapi ya di antara mad'u Rasulullah SAW yang ada di Mekah kala itu adalah orang-orang yang belum beriman kepada Allah dan juga belum mengimani adanya hari kebangkitan ya. Baik. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala nanti teman-teman baca sendiri ya. Ada di ayat yang ke-22 ini ya tentang bagaimana mereka subhanallah berapakah orang Ashabul Kahfi ini? Ada yang menyatakan 3, ada yang menyatakan 5, ada yang menyatakan 6 ya. Ada yang menyatakan 8 ya. Dan wallahu taala alam, yang jelas nanti subhanallah mereka itu adalah sekelompok para pemuda. Jadi bukan hanya 1, 2, tapi mereka lebih dari 3. Ya, lebih dari 3. Subhanallah. Kemudian ya akhwat, di sini ya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita beberapa pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi ini. Pelajaran pertama ya, bahwa sesungguhnya para pemuda ini adalah hamba-hamba Allah yang kelak masa muda mereka itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Makanya Allah berikan kekuatan. Dan kita tahu bahwa kaki kita tidak akan bergerak pada hari kiamat kecuali ditanya 4 perkara. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita di antaranya adalah untuk apa masa mudamu? Allah akan tanya. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika ibu-ibu punya anak yang sudah mulai beranjak
muda ya, atau pemuda atau pemudi, maka saatnya kita banyak-banyak sharing. Kita banyak-banyak diskusi tentang ajaran-ajaran agama yang mulia ini. Ya. Karena anak-anak muda itu biasanya mereka akan lebih cepat ya menerima ilmu. Beda dengan kita. Kita kan kadang loadingnya lama ya ibu-ibu. Ya karena faktor usia. Ya. Tapi kalau anak-anak muda itu Masya Allah akalnya masih bagus, semangatnya masih menggebu, kekuatannya masih bagus ya Masya Allah. Makanya dalam Al-Quran tuh rata-rata ya Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tuh menyebutkan tentang kisah-kisah anak-anak muda. Bukan hanya di Ashabul Kahfi, tapi Allah juga menyebutkan tentang bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita sudah belajar. Ya. Baik. Kemudian yang kedua ya akhwat, apa di antara hikmah yang bisa kita ambil? Yang kedua adalah ya subhanallah, orang yang memiliki iman akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki iman juga. Jadi kalau apa kata Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu adalah bala tentara yang bermacam-macam, ya. Dan mereka itu saling kenal dengan setiap karakter masing-masing. Jadi orang beriman akan dekat dengan orang yang beriman. Orang yang tidak beriman akan dekat dengan orang yang tidak beriman. Orang yang hobinya salat, yang hobinya kekajian, akan cocok dengan orang yang hobinya salat, yang hobinya kekajian. Orang yang hobinya nun sewu ke mall, belanja, shopping, maka dia juga cocok dengan orang yang sukanya ke mall, belanja, shopping. Begitu pula anak muda. Anak muda yang hobinya ya nun sewu minum minuman keras ya, karena sekarang di Jogja ini sudah darurat ya, miras di mana-mana. Subhanallah ya akhwat, mohon doanya ya akhwat, doakan kami yang ada di Yogyakarta. Ya hari-hari ini Yogyakarta sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak outlet minuman keras yang ada di Yogyakarta dan kabarnya itu adalah outlet yang memiliki izin ya. Kita doakan semoga Yogyakarta yang berhati nyaman tidak kemudian berhati runyam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak muda yang ada di wilayah Yogyakarta khususnya dan anak-anak muda yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi subhanallah, anak-anak muda yang hobinya ngedugem, hobinya main perempuan, hobinya minum-minuman keras, pasti ya mereka itu akan senang dengan teman-temannya yang memiliki hobi yang sama. Ya. Jarang kan teman-teman orang yang hobinya minum-minuman keras cocok sama orang yang hobinya ngaji. Kan nggak cocok itu. Yang satu ke masjid, yang satu ke mana? Yang satu ke diskotik, gitu kan ya? Dan saya kira ya subhanallah ya akhwat, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hamba-hambanya yang beriman. Ya subhanallah. Dan kita ya akhwat, ya sebagai orang tua boleh mewanti-wanti anak-anak kita untuk memilih teman yang baik, teman yang salih, teman yang salihah. Ya. Karena yang namanya teman itu akan cepat mempengaruhi sesamanya. Ya subhanallah. Jadi kita boleh, bukan akhirnya kita membiarkan anak-anak kita untuk bergaul dengan siapapun. Tetap kita sebagai orang tua boleh ya mewanti-wanti anak-anak kita di zaman sekarang itu, nak, kamu berteman boleh dengan siapapun. Tapi ketika kamu menjadikan seseorang itu menjadi sahibmu, menjadi teman dekatmu, menjadi teman karibmu, maka tolong lihat-lihat orangnya. Bagaimana agamanya, bagaimana keluarganya, bagaimana adabnya. Itu penting ya akhwat. Karena subhanallah zaman kita ini sudah terbolak-balik. Ada kalanya anak dari keluarga baik-baik, kemudian qadarullah masya'afal mendapatkan teman yang buruk, dan akhirnya ikut-ikutan. Ya. Jadi kita diperbolehkan untuk menasihati anak-anak kita agar mereka berteman dengan ya teman-teman yang baik agamanya, berkumpul dengan komunitas-komunitas yang baik. Ya. Yang ketiga adalah diketahui ya akhwat, ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu naqussu 'alaika naba'um bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kami tambah kepada mereka petunjuk. Berarti ini menunjukkan bahwa yang namanya iman, yang namanya petunjuk, ya, hidayah, itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi minta kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, agar keimanan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya akhwat, ya diperintahkannya di dalam agama kita untuk berhijrah. Ya menyelamatkan agama kita apabila ya kita berada di tempat di mana kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sangat sulit untuk melaksanakan ibadah, maka diperbolehkannya berhijrah ke tempat yang mendukung kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya akhwat, ya. Kemudian yang selanjutnya, hikmah yang selanjutnya adalah di sini para ashabul kahfi mereka berdakwah. Ya, jadi berdakwah ini tugasnya kita semua. Ya, jadi harus berani ya akhwat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ketika kita melihat kemungkaran ada di depan mata kita, kita tidak bisa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maka kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan ketika di depanmu ada sesuatu yang tidak baik tapi kamu justru diam saja, gitu ya. Apa yang akan kita jawab ketika Allah bertanya demikian kepada kita? Jadi kita harus bisa ya beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak hanya diam saja. Banyak di antara kita ya akhwat, terutama para kaum ibu-ibu yang ketika ada kemungkaran di depan mata itu hanya menjadi penonton saja. Ya, apa alasannya? Khawatir nanti teman saya tersinggung, khawatir nanti saya nggak diajak berteman lagi. Padahal jelas ya kemungkaran ada di depan matanya. Ya, maka penting bagi kita untuk meminta kepada Allah agar kita diberikan ya keberanian di dalam menegakkan kebenaran. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong hamba-hambanya dan tidak perlu takut kepada manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga hamba-hambanya yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, itu yang bisa kita pelajari ya akhwat dalam kisah Ashabul Kahfi ini. Dan teman-teman boleh ya nanti silakan dibaca kembali yang punya bukunya ya. Jadi Syekh Mustafa Al-Adawi beliau juga menyebutkan dalam surah Az-Zukhruf ya, ayat 67, apa kata Syekh? Beliau menukilkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya, persahabatan itu pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang bertakwa. Jadi kata Syekh, ya ketika kita memilah dan memilih siapa yang menjadi sahabat kita itu sangat-sangat diperbolehkan. Karena ketika kita bersahabat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang salih, maka kelak di hari kiamat ya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh itu akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Sebaliknya, ketika kita berteman atau anak-anak kita berteman dengan orang-orang yang tidak beriman, yang memusuhi agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti mereka akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua ya akhwat, kita akan belajar tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ya, silakan teman-teman boleh dibuka ya. Kisah Ashabul Ukhdud ini juga tentang kisah anak muda, Masya Allah. Dan anak muda ini hampir sama ya kisahnya dengan kisah Ashabul Kahfi. Ya subhanallah. Dan ini Rasulullah SAW ya pernah juga menjelaskan tentang kisah Ashabul Ukhdud ini, Masya Allah. Dan ini ya akhwat ya kisah orang-orang yang beriman ketika mereka dibakar di dalam parit ya. Dan ini kisah Ashabul Ukhdud ini Masya Allah adalah sebuah kisah di mana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di dalam kisah ini. Syekh menyebutkan bahwa
di dalam kisah Ashabul Ukhdud ini ada seorang pemuda yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda ini adalah pemuda yang cerdik, ya, memiliki adab yang baik, mendahulukan iman ya daripada sihir yang ada di dalam kotanya, ya, walaupun sihir tersebut akhirnya menakjubkan, ya kan? Tapi subhanallah, pemuda ini adalah seseorang yang benar-benar beliau memprioritaskan keimanan di dalam kehidupannya. Teman-teman boleh silahkan dibuka di dalam surah Al-Buruj, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Ashabul Ukhdud, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ya akhwat dalam kisah Ashabul Ukhdud ini? Yuk kita buka kembali surah Al-Buruj, ya. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Dan ini teman-teman, boleh teman-teman ya sesekali belajar bareng bersama putra-putrinya yang sedang berada di dalam pelajaran Al-Buruj, menghafal Al-Quran, ya, maka boleh. Ya, di sini disebutkan apa kata Allah? Wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Apa kata Allah? Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran, ya, waktu itu di Yaman, ya. An-nari dhatil waqud, yang mana mereka yang memiliki kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka hendak duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini disiksa, dibakar, ya. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang beriman itu ya hanya karena orang-orang beriman tersebut mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang maha perkasa, zat yang maha terpuji. Tapi mereka tidak membiarkan orang beriman itu hidup. Mereka ya memberikan kepada orang beriman ini sesuatu cobaan atau sesuatu adab, ya. Dan di sini ya akhwat menunjukkan bahwa dimanapun orang-orang beriman itu berada, pasti akan ada banyak gangguan. Subhanallah, pasti ada banyak gangguan. Ya, orang-orang tidak menyukainya, subhanallah. Dan ini merupakan ya bagian dari fitrah, ya. Dan Rasulullah SAW ketika itu beliau menjelaskan ya di dalam hadis yang cukup panjang. Jadi nanti teman-teman silahkan boleh dilihat kembali ya akhwat, di dalam kitab Syekh Mustafa Al-Adawi disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan subhanallah. Dan di sini bagus sekali ya apa kata Syekh, ya, kata Syekh disebutkan dari hadis Suhaib ya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah bercerita pada zaman dahulu, kata Rasulullah, sebelum kalian ada seorang raja, maka ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Dan ketika tukang sihir ini sudah berusia lanjut, maksudnya sudah sepuh, sudah tua, maka tukang sihir ini berkata kepada raja. Apa kata tukang sihir ini? Wahai raja, aku ini sudah tua, sudah lansia, maka tolong kirimkan kepadaku seorang pemuda yang akan menggantikanku. Jadi tukang sihir raja pengen ada regenerasi ya akhwat, ya. Apalagi kita ya orang-orang beriman, ya, ketika kita berdakwah, ketika kita itu mencoba mengajak kebenaran, ya maka kita harus punya penggantinya. Siapa penggantinya? Itu anak-anak kita.
ya. Maka kita meminta kepada Allah agar anak-anak kita itu kelak menjadi anak-anak yang salih, yang salihah, yang dapat menggantikan kita dalam berdakwah, ya. Dan ketika itu anak muda ini ya duduk, ya, didatangkan anak muda, kemudian anak muda ini duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh tukang sihir. Tapi sebelum anak muda ini bertemu dengan tukang sihir, maka anak muda ini bertemu dengan rohib. Rohib itu kalau zaman dahulu adalah pendeta. Tapi pendetanya pendeta yang baik. Maksudnya pendeta yang dia mengimani Alkitab. Mengimani kitab yang turun dari langit. Jadi belum ada yang dirubah. Ya, jadi kalau sekarang itu kan yang ada Injil, ya, dan kitab-kitab Taurat selain Al-Quran, maka semuanya sudah dirubah. Ya, kalau zaman dulu kala, itu masih murni. Maka ketika itu anak muda ini terlambat datang. Dan tukang sihir ini tidak terima kalau anak muda ini datang terlambat. Kemudian dipukuli anak muda ini. Dan pemuda ini akhirnya bercerita, ya, bahwa kemarin, kata anak muda ini ketika bertemu dengan rohib, ya, saya dipukuli sama tukang sihir, ya. Maka kata rohib ini, kalau begitu kamu berkata kepada tukang sihir ini, ya, keluargaku masih menahanku. Dan jika engkau takut, ya, kepada keluargamu, maka katakanlah tukang sihir menahanku, ya. Jadi beliau anak muda ini kalau dia sampai ke tukang sihir, beliau bilang, ya, bahwa keluargaku menahanku, ya. Dan kalau keluarganya bertanya, maka pemuda ini mengatakan tukang sihir menahanku. Sampai suatu ketika, ya akhwat, di tengah perjalanan, ya, anak muda ini berjumpa dengan seekor binatang yang sangat besar. Yang mana binatang itu menghalangi orang-orang untuk bisa melewati jalan tersebut, ya. Maka anak muda ini berkata di dalam hatinya, apa kata anak muda ini? Hari ini aku akan tahu apakah tukang sihir itu lebih utama atau rohib, ya, pendeta. Kemudian anak muda ini mengambil batu, ya, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bila urusan, ya, atau bila yang dikatakan oleh rahib itu benar, maka bunuhlah binatang ini agar manusia bisa melanjutkan perjalanannya, ya. Tapi kalau yang benar itu tukang sihir, maka hidupkanlah binatang ini, jangan kau bunuh. Subhanallah, ya akhwat, setelah anak muda ini melemparkan batu, ya, dalam sebuah riwayat, ya, sebelum melemparkan batu dia membaca bismillah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya atas izin Allah binatang ini bisa terbunuh. Subhanallah. Maka pemuda ini akhirnya meninggalkan tukang sihir dan belajar kembali kepada rohib, ya, subhanallah. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa pemuda ini, ya akhwat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk bisa menyembuhkan orang buta dan orang-orang yang memiliki penyakit kulit, ya. Maka ketika itu ada pejabat kerajaan ketika mendengar ada pemuda yang bisa menyembuhkan orang buta, dan ketika itu ada pejabat kerajaan yang qadarullah, ya, memiliki kebutaan. Maka ketika itu didatangkan pemuda ini, ya, dengan banyak dibawakan hadiah, disodorkanlah, ya, kepada pemuda tersebut. Namun pemuda ini mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanyalah Allah, dan aku beriman kepada Allah. Ya, maka kata anak muda ini, aku berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. Ya, maka akhirnya pejabat kerajaan ini beriman kepada Allah, dan atas izin Allah, Allah sembuhkan matanya, subhanallah. Dan pejabat kerajaan ini menemui raja, ya, sebagaimana biasanya, ya, raja bertanya kepada bawahannya, siapa yang menyembuhkan matamu? Maka karena pejabat ini sudah beriman, ya teman-teman, maka pejabat ini mengatakan, Robku, ya. Dan raja itu tersontak, terkejut, ya. Apakah engkau punya Rob selain aku? Kata raja tersebut. Maka pejabat kerajaan itu mengatakan, Robku adalah Allah. Dan, ya, apa yang dilakukan, ya akhwat, akhirnya anak muda ini ditangkap, ya. Dan raja ini menyiksa anak muda ini terus sampai akhirnya, ya, anak muda ini ditanya-tanya, siapa yang mengajarimu? Sampai akhirnya apa? Diketahui bahwa yang mengajari pemuda ini adalah rohib. Dan ketika itu raja menyuruh, ya, untuk menggergaji kepalanya rohib, gitu, ya. Subhanallah, ya akhwat. Itu adalah ujian
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang terdahulu. Jadi ujian mereka itu sangat-sangat besar, ya. Jadi mereka diminta oleh raja untuk kembali ya kepada agama mereka, ya, mengakui bahwa raja tersebut adalah Tuhan mereka, ya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menyelamatkan, ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak muda ini, ya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, ya akhwat? Ya, ketika itu anak muda ini Allah selamatkan, ya, berada di puncak gunung, dan Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan gunung dengan keras, Masya Allah. Dan akhirnya ketika Allah menggencangkan gunung dengan keras, maka para tentara raja ini berjatuhan ke bawah gunung, ya. Kemudian anak muda ini kembali menemui raja dan mengajak raja tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata, ya akhwat, ya, raja ini tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu raja tersebut, ya, menyuruh bawahannya untuk membawa anak muda ini ke sebuah pulau, ya, dengan menggunakan perahu kecil. Dan ketika berada di dalam pulau tersebut, ya, di tengah lautan, maka anak muda ini berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan aku dari makar mereka, gitu ya. Subhanallah, ya akhwat, Allah Azza wa Jalla membalikkan perahu ini, subhanallah, dan menenggelamkan, ya, para tentara raja serta menyelamatkan pemuda ini, subhanallah. Dan pemuda ini tidak kemudian berputus asa, ya. Ketika sudah Allah selamatkan, pemuda ini balik lagi ke raja, ya. Beliau mengajak kembali untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka raja ini, ya akhwat, mengatakan, dengan apa saya bisa membunuhmu, gitu ya. Kok kamu sudah mau dibunuh dengan berbagai macam cara, ya, selalu selamat. Maka kemudian pemuda ini mengatakan, ya, wahai raja, engkau tidak bisa membunuhku hingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Maka raja ini karena gemes, gitu ya. Raja ini berkata, ya, saya mau, gitu ya. Apa yang kamu perintahkan? Maka kata pemuda ini, wahai raja, kamu kumpulkan rakyatmu, ya, di sebuah lapangan, ya. Kemudian engkau salib, ya, saya di sebuah batang pohon. Kemudian ambil satu anak panah, ya, dan letakkan di busurnya. Kemudian engkau harus menyebut nama Allah, dan kemudian panahlah diriku, maka pasti kamu akan berhasil memanahku, gitu loh. Subhanallah. Subhanallah, ya akhwat. Ketika akhirnya raja ini memenuhi apa yang diperintahkan oleh pemuda ini, ya, maka kemudian subhanallah, anak muda ini akhirnya meninggal dunia. Dan orang-orang yang melihat, mereka berteriak, ya, kami beriman kepada Rob anak muda ini, subhanallah. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak, maka apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Maka kemudian disampaikanlah kepada raja, tahukah engkau apa yang selama ini engkau khawatirkan? Sungguh demi Allah telah terjadi apa yang kau khawatirkan itu. Maka semua orang beriman kepada Rob anak muda ini, subhanallah. Dan akhirnya raja memerintahkan kepada bawahannya untuk membuat parit yang besar. Parit-parit digali lalu dinyalakan api di dalamnya. Maka kemudian raja berkata, barang siapa yang tidak mau keluar dari agama anak muda ini, barang siapa yang mengaku-ngaku ada Tuhan selain aku, kata rajanya, maka lemparkan ke dalam parit yang sudah diisi dengan api. La haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Maka tentara-tentara raja ketika itu, mereka, ya, memenuhi perintah raja, subhanallah. Dan ada, kata Syekh, ya, salah satu ibu dalam kisah itu yang dia membawa bayi, dan bayinya atas izin Allah bisa mengucapkan sesuatu di kala masih kecil. Jadi ini bayi di antara bayi yang Allah izinkan untuk bisa berbicara, di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam, ya, anaknya Juraiz, dan anaknya ibu yang ada di kisah Ashabul Ukhdud. Apa kata anak itu? Wahai ibu, bersabarlah karena engkau berada di atas kebenaran. Masya Allah, teman-teman. Yes. Kalau kita belajar dari kisah perjalanan Ashabul Kahfi dan Ashabul Ukhdud ini, maka kita bisa
mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa kaum-kaum terdahulu mereka harus mengorbankan nyawa mereka ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Jadi ketika hari ini kita diperintahkan untuk bersabar, maka sabarnya kita itu tidak ada bandingannya dibandingkan sabarnya orang-orang terdahulu. Mereka benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyawa-nyawa mereka, dan mereka berjuang di dalam menegakkan kebenaran, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan Allah balas keimanan mereka dengan surganya. Ya, jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat kepada putra-putri kita, ibu-ibu, agar anak-anak kita senantiasa berada dalam kebenaran. Apapun yang terjadi pada zaman kita sekarang, di mana kita tahu pada zaman kita sekarang ini minuman keras sudah berada di mana-mana, perzinahan sudah berada di mana-mana. Ya, maka saatnya kita bantu dengan doa, kita kuatkan hubungan keluarga kita. Ya, seorang ibu hendaklah lebih dekat dengan anaknya, seorang ayah hendaknya lebih dekat dengan anaknya. Kita sering ngobrol bareng, ya. Karena yang dikhawatirkan kalau anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, maka mereka akan lebih memilih teman-teman di luar rumahnya, ya, akan lebih memilih kenyamanan yang ada di luar rumahnya, ya. Dan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan anak-anak kita sendirian, karena sesungguhnya mereka masih sangat-sangat membutuhkan nasihat dari kita sebagai orang tuanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Ya, saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.